Ini adalah All New Terios RADS tipe yang paling bagus, paling tinggi untuk mobil tahun 2025. Kali ini saya akan mereview secara total ya All New Terios RADS yang terbaru yang paling bagus. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share ya. Jika saya update informasi terbaru mengenai Terios, bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung dapat update-nya di klik di atas. Yuk kita simak ulasannya review All New Terios RADS terbaru 2025. Ini adalah All New Terios terbaru 2025 ya, tipe paling bagus atau RADS. Nanti saya akan mereview lagi mengenai tipe yang paling bagus lagi, yaitu Terios R Custom. Yuk tetap stay tune di video ini. Untuk tampak depan saya mulai dari sisi kaca ya, jadi kacanya ini sangat besar dan lebar. Kemudian grillnya udah warna chrome ya, membuat tampilannya semakin tegas dan identitasnya semakin kelihatan. Untuk kap mesin, lekuk-lekukannya jelas, garisnya garis tegas ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 4 garis. Untuk detailing dari grillnya, jadi grillnya kombinasi chrome sama warna hitam dengan garis-garis kecil di depan logo Daihatsu. Kemudian untuk headlampnya udah pakai LED, beda sama yang tipe di bawahnya atau tipe X. Untuk tipe R ini atau tipe paling tinggi itu ada kombinasi di reflektornya ini warna hitam, ada garis LED-nya, dan membuat mobil ini ya kecil sekali lampunya kelihatannya. Kenapa? Karena efek dari smoke warna hitam. Kemudian sedikit ke bawah ya, grillnya lebar membentuk huruf A. Nah di bagian bawah itu ada tambahan aksen berwarna silver gelap ya, jadi itu yang membuat tampilannya makin gagah. Itu kalau bagian bawah. Itu yang samping di sisi fog lamp ada tambahan garis chrome. Nah yang di situ itu chrome ya, huruf L kebalik, itu menandakan garis tegasnya kelihatan, identitas Teriosnya semakin menyala. Kemudian di sampingnya fog lamp itu juga ada lampu DRL-nya. Jadi secara sekilas di bawahnya itu ada tambahan body kitnya. Nah itu tambahan body kit sehingga membuat tampilannya jadi lebih gas. Dari sisi samping kelihatan mobil ini benar-benar SUV banget. Dari samping kelihatan bahwa mobil ini dengan dimensi yang tinggi, memang benar-benar real SUV, bukan SUV abal-abal ya. Kalau yang lain itu kadang SUV abal-abal ditinggikan, kalau ini benar-benar real ya. Saya mulai dari atas, di mana untuk sisi atas sudah ada roof rail-nya, dan ini roof rail-nya ini asli ya, besi, bisa digunakan. Ada yang beberapa merek itu yang pakai ala-ala SUV, tapi kalau itu sanggup menahan beban 100 kg. Kemudian lebih ke bawah lagi sudah ada talang air. Jadi talang airnya selain dari depan ada juga nih belakang, saya nggak tahu ini fungsinya apa, cuma menjadi tampilannya lebih manis. Kemudian aksen chrome di jendela. Nah spionnya ini sudah electric mirror plus retract. Di bawahnya ada kamera 360, salah satu yang mendukung kamera 360. Terus kemudian handlingnya sudah ada tombol keyless-nya, jadi untuk buka tutup kunci cukup pakai keyless tanpa mengeluarkan kuncinya atau mengeluarkan pencet remote. Untuk lebih ke bawah, velgnya sendiri full warna hitam ya. Sebenarnya bukan full warna hitam, tapi lebih ke gunmetal warna hitam dengan aksen sedikit ada motifnya, jadi membuat tampilannya lebih keren. Pertanyaannya adalah kenapa Terios ini velgnya sama kayak yang dulu ya. Jadi secara survei itu konsumen lebih memilih yang elegan ya, nggak banyak aksen, nggak banyak warna, sehingga ini yang dipilih. Ini adalah tampilan belakang ya, tampilan belakang kelihatan elegannya dan mewahnya Terios. Dan coba lihat antara bodi sama tanah sangat tinggi sekali, jadi kesan SUV-nya dapat banget.
kita ulas satu persatu mulai dari atas. Antenanya sudah model sakti. Nah, kemudian spoilernya juga sudah langsung dari bawaan tanpa perlu ditambahi. Untuk spoilernya biar kesannya jadi lebih bagus, sampingnya juga ditambahin. Ini spoilernya. Kemudian sisi kanan dan kiri headlamp ditambahi aksen warna hitam. Jadi membuat tampilan dari belakang ini lampu kanan kirinya ini menyambung. Karena ini tipe ADS maka ada penanda bahwa ini tipe ADS. Ada kamera belakangnya juga. Sedikit ke bawah ya, di situ ada tambahan aksen warna dan metal juga warna hitam ya, plus dilengkapi dengan aksen warna chrome-nya bergaris tipis, membuat tampilannya jadi keren dan benar-benar SUV banget. Kemudian mata kucingnya jadi vertikal. Kalau yang sebelumnya horizontal, sekarang vertikal, terus nanti aksen chrome. Kenapa kok banyak aksesoris chrome-nya, membuat tampilannya jadi lebih kentara, lebih tegas aksen chrome-nya, bukan karena banyak chrome-nya terus banyak enggak, tapi lebih menekankan bahwa SUV ini ditegaskan dengan beberapa aksen chrome dan lekuk-lekuk garisnya diperlihatkan. Kita ke sisi interior. Interiornya sekarang udah full warna hitam. Nah, kelihatan warna hitam full. Ini adalah remote-nya udah keyless ya, jadi tanpa perlu remote atau ini itu bisa dibuka lewat tombol yang ada di setir. Nah, untuk tipnya nantikan video saya selanjutnya, ada beberapa fitur tersembunyi yang ada di tipnya dan di mobil ini, nantikan video saya di lanjutannya. Jadi ini speedometernya ya sudah dilengkapi dengan layar TFT, ada beberapa komponen dan beberapa indikator itu yang terlihat di situ dan itu berfungsi semua. Setirnya sudah dilengkapi dengan model kulit ya, jadi lebih aman dan lebih nyaman. Kemudian di setirnya ini juga sudah ada tombolnya, tombol mode untuk audio, dan ini adalah tombol untuk menjawab telepon, sudah dilengkapi dengan airbag. Di sisi tipnya ini nanti yang akan saya jelasin ya, tipnya. Terus kemudian AC-nya udah digital dan ada auto AC-nya. Kemudian bagian bawah sudah dilengkapi dengan beberapa tambahan power ya, tentu saja, terus ada tempat minum, dan yang tak lupa fitur rahasianya lagi adalah ini. Nah, ini sudah ada wireless chargernya, ada 2 kompartemen. Nah, 2 kompartemen, satu, terus yang kedua. Terus untuk aksennya full warna hitam, dan uniknya Terios ini dari zaman dulu adalah ada tempat kacamatanya. Dan ini mode baca satu, jadi tidak bikin silau penumpang yang lain ketika kita mau nyalakan lampu. Terus kemudian joknya sudah ada head adjusternya ya, jadi bisa ninggiin. Kemudian yang satunya itu buat sandaran. Karena ini tipe RADS yang unik lagi adalah karpetnya udah 3D, jadi nyaman dan keren banget. Kemudian beberapa tombol variasi, bukan variasi tapi fungsional ya, start engine, traction control, auto idle, dan tombol kamera, sensor parkir depan. Untuk pintunya masih umum ya, ini ada gambaran pelapis kain ya, jadi membuat sandaran tangan, bahu jadi lebih enak. Banyak tempat minumnya juga. Yuk kita langsung ke baris kedua. Ini adalah tampilan baris kedua ya, sangat luas banget, sangat lega banget, dan kelihatan bahwa ini tinggi nih jarak antara tanah sama bodi. Jadi bukan karena ditinggikan, tapi memang karena spek SUV-nya itu memang sasis ke tanah itu harus lebih tinggi. Karena ini tipe yang paling tinggi. Nah, ini karpetnya sudah karpet 3D. Di belakangnya ada tempat minum dan ada tempat buat ngecas biar nggak rebutan nanti sama yang di depan. Nah, joknya juga halus dan udah double blower juga ya. Kalau nggak ada double blower nanti sumuk. Yuk kita ke baris ketiga. Ini adalah tampilan baris ketiga, karpetnya juga sama ya. Jadi karpetnya ada 3, depan, tengah, sama belakang. Ini juga udah 3D dan ini legroomnya ini luas banget, jadi cocok untuk keluarga. Dan di situ juga sudah ada tempat untuk pengisian. Kalau dihitung-hitung untuk speakernya itu ada 8 ya. Depan itu ada 2, tengah ada 2, sama belakang juga ada 2. Ini adalah bagasi dari Terios. Lihat bagasinya, ini sanggup untuk 3 koper besar ya, koper yang paling besar.
Jadi meskipun interiornya itu luas banget, legroomnya luas, tapi Daihatsu tidak lupa untuk membuat bagasi ini jadi sempit, tetap luas ya, dengan 3 koper yang besar ya, jadi nggak perlu khawatir. Kalau mau luas lagi ya, jok yang baris ketiga itu diangkat ke atas, nah itu bisa buat tiduran nanti kalau itu dilipat. Jadi bahan bakar 1:15,5 penggerak roda belakang. Tahunya dari mana penggerak roda belakang selain dari saya yang nunjukin ya, dilihat dari posisi mesinnya. Jadi ini posisi mesinnya ini menghadap ke belakang ya, biar torsinya atau sasis tenaganya itu selalu ke belakang. Kalau misalkan penggerak depan, posisi mesinnya ini menghadap ke samping kanan, samping kiri, lihatnya dari situ. Dan fiturnya juga lengkap ya, sebagai pendukung sudah ada ABS-nya ya. Ada yang tanya kenapa kok nggak penuh ya, memang karena mesin ini menghadap ke belakang, jadi makan tempat antara depan sampai belakang. Rata-rata mobil penggerak depan kenapa kok bisa full dan penuh, karena kebalik posisinya, sehingga yang sana itu kosong buat ruangan kabin ya, kalau ini enggak, jadi memang udah benar-benar full. Ini tadi ulasan saya mengenai All New Terrex terbaru, banyak sekali komplit, bahkan ya saya sampai bingung mau menjelaskan yang mana, titik poinnya mana, karena apa, semuanya oke banget di mobil ini, bener-bener real SUV, bukan mobil penggerak depan jadi 3, bukan, jadi ini bener-bener real SUV. Tadi sebelumnya udah juga jelaskan mengenai detailingnya seperti apa. Di video saya selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satu Terios R Custom tipe kita yang paling tinggi lagi, dan satu tipe lagi ya sama kayak begini, tapi yang paling penting adalah 6 poin utama fitur All New Terios yang jarang dijelaskan oleh para wiraniaga atau para reviewer. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share. Jika saya upload informasi atau upload video Terios, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Terima kasih.